Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Juliatun dengan NIM G002450. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Nah, yang pertama adalah untuk mekanisme ereksi. Jadi, ereksi penis itu kan kayak proses mendegangnya penis gitu. Nah, ini tuh diatur sama saraf parasimpatis. Jadi ereksi itu dirangsang sama psikis ataupun fisik. Nah, kemudian disebabkan oleh impuls saraf parasimpatif bagian sakral medula spinalis melalui saraf-saraf pelvis ke penis. Nah, untuk ereksi ini sendiri dia tuh menggunakan NILCLMS yang S2 sampai S4 ini. Nah, serat parasimpatis itu melepaskan si oksida nitrat atau vasoaktif intestinal peptida selain asetilkolin. Nah, oksida nitrat ini bakal mengaktifkan sebuah enzim namanya enzim guanilil siklase. Nah, enzim ini menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat atau disebut dengan GMF. Nah, GMF ini dapat melebarkan arteri penis atau vasodilatasi dan jalinan trabekula serat-serat otot polos di jaringan erektil corpus cavernosa maupun corpus spongiosum pada batang penis gitu. Nah, dengan melemasnya si otot-otot polos pembuluh darah itu, nah aliran darah ke dalam penis itu yang bakal bertambah, menyebabkan lepasnya si oksida nitrat dari sel-sel endotelia pembuluh darah dan juga terjadinya vasodilatasi, tekanan tinggi di dalam si sinus cavernosa. Nah, kemudian si jaringan erektil itu bakal menggembung. Nah, kemudian terjadilah ereksi atau penisnya bakal keras dan juga memanjang. Nah, ini contohnya untuk ereksi penis nih. Ereksi penis. Nah, pertamanya tuh kan gini, nah mengalami ereksi jadinya keras dan juga memanjang gitu. Terus selanjutnya adalah untuk mekanisme ejakulasi. Nah, ejakulasi ini dibagi jadi dua, ada emisi dan juga ejakulasi. Kalau yang ereksi tadi menggunakan saraf parasimpatif, nah yang ejakulasi ini dia menggunakan saraf simpatis gitu. Nah, emisi dan juga ejakulasi itu merupakan puncak kegiatan seks laki-laki. Ketika rangsang seks itu menjadi amat kuat, nah maka pusat refleks medula spinalis mulai melepas impuls simpatis yang meninggalkan medula spinalis pada segmen T12 sampai L2 gitu. Nih, T12 sampai L2 dan berjalan ke organ genital melalui plexus hipogastrik dan plexus parasimpatis pelvis untuk mengawali emisi atau awal dari si ejakulasi. Nah, emisi dimulai dengan kontraksi vas deferens dan juga ampula, keluarnya sperma ke dalam si uretra interna. Kemudian kontraksi lapisan otot kelenjar prostat diikuti dengan kontraksi vesikula seminalis. Nah, akan menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra, juga mendorong sperma bercampur dengan semua cairan di uretra interna. Jadi si sperma itu bakal bercampur dengan si cairan yang ada di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulbo uretra untuk membentuk semen, atau inilah yang tadi yang disebut dengan proses emisi gitu. Nah, selanjutnya pengisian uretra interna dengan semen ini menyebabkan sebagai sinyal sensoris ke nervus pudendus ke regio sakral medula spinalis. Nah, kemudian menimbulkan rasa penuh mendadak di organ genitalia interna. Sinyal sensoris itu kemudian merangsang kontraksi ritmis oleh organ genitalia interna dan akan menyebabkan kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan juga bulbus cavernosus. Jadi ada dua otot tuh yang berkontraksi, ischiocavernosus dan juga bulbus cavernosus, yang bakal menekan dasar jaringan erektil penis. Nah, ini fungsinya untuk menekan ini. Nah, kemudian menyebabkan peningkatan tekanan ritmis dan juga bergelombang di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital serta uretral, yang bakal mengejakulasikan atau mengeluarkan semen dari dan uretra keluar gitu. Nah, inilah tadi yang disebut dengan proses ejakulasi gitu. Nah, sementara itu kontraksi ritmis otot pelvis dan kontraksi beberapa otot penyangga tubuh, nah ini menyebabkan gerakan mendorong nih si otot pelvis dan juga beberapa otot penyangga itu bakal kayak mendorong gitu dari penis dan juga
pelvis, dan bakal membantu mendorong semen ke bagian terdalam vagina dan juga serviks uterus. Nah, seluruh periode emisi dan ejakulasi ini disebutlah orgasme laki-laki gitu. Jadi itu adalah gimana mekanisme emisi dan mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Nah, ejakulasi juga dibagikan tadi jadi emisi dan juga ejakulasinya itu sendiri gitu. Kemudian selanjutnya adalah untuk anatomi organa genitalia femina yang bagian eksternal. Nah, untuk strukturnya yang pertama itu ada yang namanya mons pubis. Jadi mons pubis itu yang rambut-rambut ini. Ini adalah namanya mons pubis. Jadi mons pubis itu merupakan area kulit menonjol menutupi simfisis osis pubis ditutupi oleh pubes. Pubes itu adalah rambut pubis gitu. Terus yang kedua strukturnya itu ada klitoris atau gland clitoridis ini. Nih. Jadi ini klitoris. Nah, klitoris ini merupakan organ erektil yang bakal homolog dengan glans pria. Jadi klitoris itu sangat sensitif ya, gitu. Terus kemudian ada labia mayor. Ini adalah labia mayor. Nih, labia mayor. Nah, labia mayor ini merupakan perlipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudo-dorsal dari mons pubis. Nah, si labia mayor ini dia homolog dengan skrotum gitu. Dia homolog dengan skrotum kayak yang membungkus gitu. Nah, ke arah anterior dan posterior, labia mayor dexter et sinister itu akan saling bertemu membentuk komisura. Komisura itu adalah sebuah pertemuan gitu. Namanya adalah komisura labiorum anterior et posterior. Ini kayak membentuk sebuah pertemuan kan si labianya itu. Nah, bahkan bentuk yang anterior dan juga ada yang posterior gitu. Terus selanjutnya adalah ada labia minor. Tadi kan labia mayor tuh, ada labia minor berarti dia ini. Nah, labia minor ini merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut, terletak di antara kedua labia mayor. Nah, labia minor ini membatasi bagian lateral dari OUE dan juga orificium vagina. Pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minor dexter et sinister akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi atau faucet gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah vestibulum vagina. Jadi vestibulum itu merupakan ruang yang dikelilingi labium minus yang menjadi muara ostium uretra. Nah, ostium vagina dan juga ductus glandula vestibularis mayor dan juga minor gitu. Terus ada glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin biasanya disebutnya gitu. Jadi untuk glandula vestibularis mayor itu tuh homolog ya sama glandula bulbo-uretralis pada pria. Nah, setiap glandula itu mempunyai ductus yang bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labium minor. Terus selanjutnya juga ada prepetrium clitoridis, terus ada frenulumnya nih. Gitu. Terus selanjutnya itu tadi udah untuk struktur dari OGF eksternal anatominya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan himen. Nih, himen atau sebuah kayak lubang ya pada vagina gitu. Nah, himen ini ada dibagi menjadi beberapa jenis ya. Nah, himen sendiri itu adalah sebuah selaput mukosa yang kayak akan pembuluh darah. Nah, terus himen ini yang pertama ada yang namanya anular nih, anular himen. Nah, ini anular himen. Ini bentuknya seperti ini yang disebut dengan anular himen. Terus juga ada yang himen septa. Himen septa berarti kayak membentuk sebuah septa gitu. Terus yang ketiga ada himen siribiform gitu kan. Nah, himen siribiform ini kayak ada bolongan-bolongan kecilnya gitu. Terus ada himen yang paraos gitu. Himen paraos ini dia kayak yang udah yang kayak lubangnya tuh kayak lebih besar gitu. Nah, biasanya kalau himen paraos ini terjadi pada wanita yang memang sudah menjalani hubungan gitu. Menjalani hubungan dengan pria. Ini namanya himen paraos. Terus juga ada himen imperforate. Nah, himen imperforate itu ketika nggak ada sebuah lubang sama sekali, jadi dia ditutupi oleh semua selaput gitu.
Nah, dia tuh nggak punya lubang sehingga darah menstruasi itu tidak bisa keluar kalau yang imperforate. Terus ada pun neurovaskularisasinya. Nah, untuk neurovaskularisasinya yang pertama itu ada vaskularisasi dari arteri pudenda interna. Nah, itu bakal bercabang menjadi arteri perennialis, bulbo vestibuli, dorsalis clitoridis, fembralis profunda. Nah, terus juga ada venanya tuh. Ada vena pudenda externa, vena sapena magna, terus ada vena dorsalis clitoridis profunda, ya. Terus ada vena dorsalis clitoridis superficialis juga. Terus juga inervasinya itu ada nervus cavernosi clitoridis yang digunakan untuk ereksi, dan juga ada nervus pudendus somatosensorik. Selanjutnya adalah anatomi ren. Nah, untuk ren sendiri dia tuh fungsinya untuk menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan juga mengeluarkannya sebagai urin atau proses ekskresi. Nah, dan juga untuk mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan juga asam-asam darah. Nah, untuk fungsinya endokrin sendiri dari ren itu dia berfungsi untuk menghasilkan eritropoietin, enzim renin, dan juga kalsitrol gitu. Terus kemudian masuk ke posisi anatomi ren atau ginjal gitu. Nah, untuk posisinya jadi ren itu merupakan organ retroperitoneal. Terus kemudian terdapat glandula adrenal di polus superiornya dari ren itu. Terus letak skletopisnya untuk ren itu ada, kan ren itu ada ren sinister dan juga ada ren dexter. Nah, untuk yang ren sinister dia itu setinggi bagian superior VTH, setinggi VTH 12 kurang lebih dia tuh koste 11 sampai ke inferior vertebrae lumbal yang ketiga gitu. Ini merupakan yang sinister. Terus kalau yang dexter, nah kalau yang dexter dia tuh kayak lebih rendah gitu dari si sinister, dia lebih rendah setengah vertebrae. Tuh, setengah vertebrae dari si sinister gitu. Terus selanjutnya adalah untuk lapisan pembungkus dan juga fiksator dari ren. Jadi untuk lapisan pembungkusnya itu ada 4. Yang pertama ini ada kapsula fibrosa. Ini dari bagian dalam ya ke bagian superficial atau profunda ke superficial. Ini ada kapsula fibrosa, terus juga ada perirenal fat, kemudian ada fascia renalis, dan ada pararenal fat. Nah, untuk fiksator atau penyokongnya atau pendukungnya atau dan memfiksasi ren yang tetap pada tempatnya gitu. Nah, itu ada fascia renalis, ini fascia renalis tadi. Terus juga ada arteri vena renalis ini sebagai fiksator. Dan juga ada corpus adiposum. Corpus adiposum atau pararenal fat dan juga perirenal fat gitu. Terus kemudian untuk topografi ren. Nah, untuk topografi ren ini jadi fasies anterior ren dextra itu bakal berhubungan dengan beberapa struktur tuh. Nah, diantaranya terpisah dari ren oleh suatu lapisan, yaitu lapisan peritoneum dan beberapa lainnya yang berkontak langsung dengan ren gitu. Nah, kemudian dia dibagi lagi, ada menjadi polus superior, terus ada polus inferior, Nah, untuk polus superior itu ada glandula suprarenalis, terus ada polus inferior itu sisi lateralnya berhadapan dengan vexula cholidextra, sisi medialnya intestinum tenue intraperitoneal. Terus ada fascias anterior yang ren sinister. Ini tadi yang dextra dan juga ren sinistra. Nah, untuk fascia yang sinistranya juga berhubungan dengan beberapa struktur. Nah, diantaranya itu dipisahkan dengan selapis peritoneum, sama ya, dia dipisahkan sama peritoneum, dan juga struktur lain langsung yang berkontak dengan ren. Contohnya sebagian kecil polus superiornya itu dari sisi medialnya tertutup oleh glandula suprarenalis sinistra. Terus untuk sisi bagian polus superiornya tertutup oleh gastrol intraperitoneal dan juga lien. Terus untuk dia bergeser ke inferior, nah pankreas yang terletak retroperitoneal itu menutupi bagian tengah ren. Terus di sisi lateralnya separuh bawah ren tertutup oleh vexura cholisinistra dan permukaan kolon descendens dan sisi medial dan
oleh sebagian jejunum yang terletak intraperitoneal gitu. Jadi rena itu banyak ditutupi oleh sebuah organ-organ. Nah, jadinya rena itu juga termasuk sama organ retroperitoneal gitu. Terus masuk ke struktur eksternal atau untuk struktur luarnya dari ren. Jadi pertama dari ekstremitas, ren itu punya ekstremitas, ada ekstremitas yang superior dan juga inferior. Nah, di sini ada ekstremitasnya tuh di bagian atas ini superior dan juga ekstremitas inferior. Nah, pertama tuh ekstremitas. Kemudian yang kedua itu dia punya dua margo. Nah, ada margo yang lateralis nih, margo lateralis, dan juga ada margo yang medialis. Medialis itu berarti bagian yang lebih dalam, lebih dekat dengan tubuh. Terus selanjutnya dia juga punya fasies ya. Yang ketiga ada fasiesnya. Ada fasies yang anterior dan juga ada fasies yang posterior gitu. Terus selanjutnya ada struktur internanya dari ginjal. Nah, untuk struktur internanya itu dia dibagi menjadi dua bagian besar dulu. Ada yang ada korteks yang bagian luarnya, terus ada yang medula. Medula itu kayak lebih gelapnya lagi. Nah, untuk yang korteks di situ ada kolumna renalis. Nah, ini kolumna renalis itu struktur di antara piramida renalis. Terus ada arcus corticalis. Nah, untuk arcus corticalis ini merupakan lengkungan yang berhubungan antara kolumna renalis. Terus selanjutnya masuk ke medula renalisnya. Untuk medula renalisnya itu yang pertama ada piramida renalis. Nah, untuk piramida renalis tuh yang ini nih. Ini adalah piramida renalis yang massa berbentuk konus gitu. Terus yang kedua ada papilla renalis. Ini papilla renalis. Jadi untuk papilla renalis itu adalah apex dari medula renalis menghadap ke sinus renalis. Terus yang ketiga itu adalah foramina papilla. Nah, untuk foramina papilla itu ada di sini. Nah, ini merupakan sebuah lubang di ujung papilla renalis dan juga bermuara ductus papularis Bartini. Terus juga ada calyx minor dan juga calyx mayor. Nah, ini untuk calyx mayornya. Terus di sini ada juga yang calyx renalis yang mayor dan juga ada yang minor. Nah, untuk yang calyx minor itu masing-masing itu berhubungan dengan satu atau lebih dari papilla renalis gitu. Nih. Terus ada yang mayor kan. Nah, kalau yang mayor itu dia gabungan dari si calyx minor. Jadi si calyx minor ini yang bagian kecil-kecilnya ini nih, kan calyx minor nih. Nah, nanti bergabung menjadi satu, jadilah si calyx mayor. Terus ada yang namanya pelvis renalis. Nah, kalau pelvis renalis itu dia gabungan dari si calyx mayor nih. Ini adalah pelvis renalis nih. Dia dari gabungan dari yang mayor. Terus ada sinus renalis nih. Ini adalah sinus renalis. Nah, ini merupakan pelebaran dari si hilus. Gitu. Terus selanjutnya adalah vaskularisasi ren. Nah, vaskularisasi ren yang pertama itu dimulai dari aorta abdominalis gitu. Aorta abdominalis kemudian berjalan menjadi arteri renalis, terus kemudian ke arteri segmentalis dan juga ke arteri lobaris nih. Nah, arteri ini kan arteri segmentalis. Nah, arteri lobaris itu nanti berjalan lagi menjadi arteri interlobaris nih, arteri interlobaris, terus kemudian jalan lagi menjadi arteri arcuata nih, arteri arcuata, selanjutnya ke arteri interlobularis. Interlobularis berarti kan interlobularis tuh kayak yang paling kecil-kecilnya ini. Nah, ini kan interlobularis. Terus masuk ke arteriolar afferent, terus menuju glomerulus dan juga ke arterial efferent. Nah, terus kemudian untuk venanya, jadi dia dari vasa recta ini ya, dia berjalan ke vena interlobularis nih. Vena interlobularis berarti yang paling kecil, kemudian ke vena arcuata, terus ke vena interlobular nih. Terus dia bakal ke vena renalis dan bermuara pada vena cava inferior. Tuh. Untuk vaskularisasi si ren. Nah, ini juga nih. Ini ada arteri-arterinya, suprarenalis, arteri ini ke arteri renalis tadi. Tuh. Nah, untuk inervasinya, untuk rennya yang pertama itu ada
somatic afferent. Nah, untuk somatic afferent itu dia oleh nervi spanychi thoracici. Terus untuk yang untuk yang simpatis itu dia menggunakan nervus spanicus major et minor. Terus ada parasimpatisnya. Nah, untuk yang nervus parasimpatisnya itu dia menggunakan si nervus vagus. Parasimpatis dia menggunakan nervus vagus. Terus plexus renalis itu berhubungan dengan plexus testicularis. Nah, untuk drainase limpatikanya masing-masing ren itu bermuara ke nodi aortici lateralis. Ini adalah muaranya dari drainase limfatikanya atau lumbales di sekeliling pangkal arteri renalis gitu. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang mekanisme ereksi dan juga ejakulasi, kemudian anatomi dari OGF eksterna, terus juga anatomi dari ren serta neurovaskularisasinya itu. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.